Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan saya Evi Fok dalam program Fibis News Trending Topics. Berita-berita dalam negeri. Rencana PT XL Axiata Tbk yang akan mengakuisisi PT Axis Telekom Indonesia pada bulan Maret 2014 hanya disetujui oleh 97% pemegang sahamnya. Dan sisanya yang tidak setuju diberikan kesempatan untuk menjual sahamnya kembali dengan harga di atas harga rata-rata pasar atau sebesar Rp5.280 per lembar sahamnya. PT Garuda Indonesia Tbk mencatat laba bersih sebesar 11,4 juta dolar Amerika Serikat di akhir tahun 2013 atau mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 110,60 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini disebabkan beban usaha dan lainnya, Garuda Indonesia hanya mengalami kenaikan 12,76% atau 3,29 miliar dolar Amerika Serikat tahun 2011 menjadi 3,71 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2012. Bank Indonesia mengumumkan jumlah cadangan devisa Indonesia terus bertambah menjadi 100,7 miliar dolar Amerika Serikat atau naik dari Desember 2013 yang sebesar 99,4 miliar dolar Amerika Serikat yang disebabkan membaiknya neraca perdagangan yang beranjak surplus, pendalaman pasar keuangan dan pengurangan intervensi terhadap rupiah. PT Bumi Serpong Damai Tbk, anak usaha dari Sinar Maslen, lakukan akuisisi untuk proyek mal di kawasan prestisius Jakarta yang dimiliki oleh entitas PT Bakriland Development, yaitu Epicentrum Walk di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Nilai akuisisi ini dikabarkan sebesar 297 miliar rupiah, di mana pembelian dilakukan atas lahan seluas total 14.850 meter persegi dengan area sewa bersih sebesar 10.722 meter persegi. Proyek Epicentrum Walk memiliki tingkat okupansi sebesar 85% dengan rata-rata peningkatan harga sewa tahunan sebesar 8%. Bank Indonesia memutuskan kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate pada level 7,5% dalam rapat Dewan Gubernur yang digelar Kamis kemarin. Rapat Dewan Gubernur kemarin memutuskan mempertahankan BI Rate pada level 7,5% dengan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility tetap masing-masing 5,75% dan 7,5%. Berita-berita luar negeri. Salah satu pendiri Apple, Steve Wozniak, dalam acara Apps World North America Convention menyampaikan bahwa Badan Intelijen Amerika Serikat National Security Agency kemungkinan besar juga mengincar data privasi pada pengguna layanan cloud. Saat ini teknologi penyimpanan berbasis cloud memang dinilai menjadi solusi di tengah pertumbuhan penggunaan data yang sangat pesat. Bank Barclays berencana untuk mengurangi sekitar 10-12 ribu pegawai tahun ini, termasuk 7.000 pegawai di Inggris. Saat ini Barclays memiliki 140.000 pegawai di seluruh dunia. Pengurangan pegawai ini diumumkan ketika Barclays mengatakan telah meningkatkan jumlah total bonus yang dibayar pada pegawai tahun lalu yang akan dibayarkan pada pekan ini juga, di mana total bonus untuk tahun 2013 naik 10% menjadi 2,38 miliar pound sterling dari 2,17 miliar pound sterling. Seperti yang dilansir dari Uber Gizmo, dokumen yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas KBDW Securities ini menunjukkan spesifikasi hardware iPhone generasi terbaru. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa iPhone 6 akan menggunakan layar dalam ukuran 4,7 inch dan 4,8 inch Retina display. iPhone 6 dikabarkan akan resmi diluncurkan pada kuartal kedua atau ketiga tahun ini. Sayangnya tidak menyebutkan kepastian hadirnya iPhone 6. Pidato perdana Gubernur The Fed di depan Kongres Amerika Serikat sehubungan dengan pelantikannya dianggap positif investor dunia, sehingga berdampak pada penguatan bursa global. Pasar merespons sosok Yellen yang memiliki andil dalam kebijakan stimulus tahun 2008 dan 2011. Berita terakhir. Akhirnya Kongres Amerika Serikat menyetujui batas utang sebesar 17,2 triliun dolar Amerika Serikat untuk lebih dari 1 tahun. Terkait dengan persetujuan ini, para pejabat Amerika Serikat yang menolak mengatakan Amerika Serikat bisa melanggar batas utang pada akhir Februari ini dan pemerintah AS diprediksi akan mengalami defisit anggaran sekitar 514 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun fiskal 2014. Demikian Fibis News Trending Topics kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Fibis.